Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan membahas materi kurikulum merdeka pelajaran IPAS kelas 4 bab 1 halaman 22 sampai halaman 32. Silakan disimak ya. Buka halaman 22. C.2 Penyebaran biji. Lihat danu tumbuhan ini sudah berbuah. Ada juga yang menjadi batang. Berarti tumbuhan ini sudah berkembang biak. Lalu bagaimana dari buah ini bisa tumbuh menyebar ke tempat lain ya? Sama seperti proses penyerbukan, tumbuhan pun membutuhkan bantuan untuk menyebarkan bijinya. Lalu apa sajakah yang bisa membantu tumbuhan menyebarkan bijinya? Lakukan bersama, siapkan buku tugas dan diskusikanlah bersama teman kelompok kalian gambar-gambar berikut. A. Mengapa perlu penyebaran biji? Perhatikan gambar berikut. Manakah menurut kalian gambar lingkungan yang lebih baik untuk biji tumbuh? Apakah gambar A atau gambar B? Mengapa? Lanjut halaman 23. Nah, ini adalah gambar pohon A dan gambar pohon B. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Bagaimana cara biji menyebar? Tanaman tidak bisa berpindah tempat seperti kita dan hewan. Lalu bagaimana tanaman bisa menyebarkan bijinya? Cobalah pelajari gambar pada cara 1-5 untuk melihat berbagai cara penyebaran biji. Nah, bisa kalian lihat dulu ya, ada cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, dan cara 5. Kemudian jawablah pertanyaan ini untuk setiap gambar. Lanjut halaman 24. Nah, ini ada pertanyaan 1-3. Yang pertama, bagaimana biji-biji tanaman tersebut bisa disebar? Yang kedua, tanaman seperti apa yang bisa disebar dengan cara seperti cara 1-5? Yang ketiga, untuk cara 1-3, hewan apa saja yang menurut kalian bisa berperan sebagai penyebar biji? Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Bawahnya mari refleksikan. Ini ada 4 pertanyaan ya. Alternatif jawabannya bisa seperti ini. Bawahnya belajar lebih lanjut. Ini ada gambar burung kalibri. Burung dan hewan mamalia juga bisa membantu penyerbukan pada bunga. Ada yang pemakan nektar, serbuk sari, atau mencari serangga yang hinggap di bunga. Aktivitas hewan berpindah-pindah antar bunga ini turut membantu penyerbukan tanaman. Lanjut halaman 25. Ada juga cara perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Cara ini dikembangkan manusia dengan ilmu dan perkembangan teknologi yang dimilikinya. Salah satunya itu cangkok. Nah, kalian bisa
pelajari bagaimana cara mencangkok dari keterangan berikut ini. Ini sudah disertakan dengan gambar. Jadi kalian akan lebih mudah untuk memahami bagaimana cara mencangkok yang benar. Yang kedua dengan cara di-stack. Nah, ini ada keterangan dan gambarnya juga, bisa kalian pelajari. Lanjut halaman 26. Keuntungan dengan perkembangbiakan buatan adalah kita bisa menghemat waktu. Hal ini karena kita tidak menanam langsung dari biji, namun dari batang yang sudah tumbuh, bahkan sudah berbuah. Ini akan sangat menguntungkan bagi para petani buah. Nah, apa saja yang sudah kalian pelajari? Yaitu yang pertama bagian bunga, penyerbukan, proses penyerbukan, dan saat biji sudah terbentuk, tumbuhan menyebarkan bijinya dengan bantuan hewan, angin, air, dan manusia. Selanjutnya proyek belajar. Mari kita menanam tumbuhan sebagai proyek belajar. Kita lihat bagian-bagian tumbuhan yang tumbuh terlebih dahulu. Lalu kita berikan kebutuhannya agar tanaman itu bisa berfotosintesis dan tumbuh. Kita akan menggambar pertumbuhan tanaman itu setiap minggunya. Tujuan proyek membuat bagan siklus hidup tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan. Lanjut halaman 27. Nah, di halaman 27 dan 28 ini adalah langkah-langkah pengerjaan proyek. Bisa kalian baca dari mulai tahap pertama sampai tahap yang keempat. Di tahap yang kedua ini, di nomor 2, kalian diminta untuk menuliskan hasil jawaban dalam jurnal proyek. Nah, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Tahap 3 membandingkan pertumbuhan kedua pot. Yang pertama, bandingkan data pertumbuhan pot A dan pot B di jurnal proyek kalian. Yang kedua, mengapa kedua pot ini mengalami pertumbuhan yang berbeda? Berikanlah hasil analisis mengenai data pertumbuhan kedua pot tersebut. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Tahap yang keempat, refleksi kegiatan proyek. Yang pertama, apa pengalaman menarik yang kalian dapatkan saat melakukan kegiatan proyek? Yang kedua, apa hambatan yang kalian dapatkan saat melakukan kegiatan proyek? Lanjut halaman 29. Yang ketiga, apakah kalian puas dengan hasil kerja saat membuat proyek? Mengapa? Yang keempat, apa hal yang bisa kalian pelajari saat membuat kegiatan proyek? 5. Apa hal yang bisa manusia lakukan dengan mempelajari tumbuhan? Nah, jawaban di tahap 4 nomor 1 sampai nomor 5 ini bisa kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian alami, apa yang kalian pelajari gitu ya. Selanjutnya tahap kelima, membuat media presentasi. Yang pertama, siapkan 1 lembar karton. Yang kedua, buatlah penjelasan disertai dengan gambar mengenai siklus hidup tanaman yang kalian tanam seperti contoh berikut. Mulailah dari biji dan lanjutkan sampai berkembang biak. Yang ketiga, sertakan juga laporan dan jawaban kalian untuk tahap 2 sampai 4. Berlatihlah dulu sebelum melakukan presentasi. Lanjut halaman 30. Di peta konsep ini kalian diminta untuk mengisi titik-titik di peta konsep tentang tumbuhan ini. Ada bagian tubuh, fotosintesis, dan lainnya. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Ini uraiannya, kalian tinggal masukkan ke peta konsep yang tadi ya.
Lanjut halaman 31, uji pemahaman bagian tubuh tumbuhan. Nih, amati gambar bunga mawar di samping, lalu sebutkan dan jelaskan bagian tubuh bunga tersebut yang berfungsi sebagai membantu pertumbuhan tanaman, melindungi diri, dan alat berkembang biak. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Bawahnya yang B, proses fotosintesis. Agar mempunyai 2 pot tanaman stroberi di rumahnya. Kemudian ia melakukan percobaan menggunakan 2 tanaman tersebut. Pot A disimpan di halaman depan rumahnya, pot B disimpan di dalam lemari. Ia rutin memberikan air untuk kedua tanaman tersebut. Setelah 2 minggu kemudian, Aga melihat pot A masih dalam kondisi segar dan tumbuh, namun tanaman pada pot B layu dan mati. Nah, ini adalah pot A yang tanamannya masih segar dan pot B yang tanamannya sudah layu. Lanjut halaman 32, jawablah pertanyaan berikut untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan kedua tanaman tersebut. 1. Apa yang membedakan pot A dan pot B dalam percobaan Aga? Yang kedua, mengapa pot B layu walaupun sudah disiram air oleh Aga? Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. C. Penyebaran biji pada tumbuhan. Amati makhluk hidup berikut. Ini ada tumbuhan atau bunga dan ada gambar hewan. Nomor 1, berikan 2 cara yang bisa membantu proses penyerbukan pada gambar A. Yang kedua, bagaimana cara penyebaran biji yang dilakukan tupai pada gambar B. Tanaman seperti apa yang bisa disebar dengan cara tersebut? Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.